Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang semoga Allah selalu limpah curahkan nikmat-Nya kepada kita dan selalu menjadikan segala nikmat itu sebagai sebab kita melanjutkan ketaatan kepadanya sehingga terucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan limpahan nikmat-Nya kita semua masih bisa melanjutkan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah istiqomahkan iman dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas as-sunnah sesuai dengan bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala kita akan kembali lanjutkan pembahasan yang sangat penting sebagai investasi terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu sesuatu yang bisa membuat kita mati dengan tenang. Sesuatu yang bisa membuat kita mati dalam keadaan meninggalkan asar yang hasanah, yaitu jejak-jejak yang baik, di mana ketika banyak orang mungkin mempersiapkan masa tua yang indah, kita justru mempersiapkan masa mati yang indah. Ya, bagaimana kita bisa mati dengan meninggalkan pahala yang terus mengalir dengan amalan-amalan yang sudah kita sebutkan dari hadis-hadis dari pembahasan kita sebelumnya. Insyaallah hari ini kita akan lanjut pada amalan yang kelima, dan ini adalah amalan yang paling sering digunakan, amalan yang paling sering digemborkan, disyiarkan, yaitu bina'ul masajid, yaitu membangun masjid. Ketahuilah bahwasanya bina'ul masajid di sini adalah membangun masjid di sini nanti dijelaskan oleh penulis ada dua makna. Ya, jadi ada pembangunan yang konkret dan ada pembangunan yang abstrak. Pembangunan konkret jelas ya, hissiyah. Itu bagaimana pembangunan fisiknya. Adapun pembangunan maknawiyah ini yang sering ditinggalkan banyak orang. Orang berlomba-lomba membangun masjid, bahkan orang membangun masjid untuk membuat saingan. Jadi kalau nggak cocok sama masjid ini, bikin masjid baru untuk menyaingi masjid ini. Ini kejadian yang sama sebagaimana di zaman Nabi SAW ketika sudah ada Masjid Quba, orang-orang munafikun ingin membuat saingan masjid, yaitu Masjid Dirar. Ya, orang-orang munafikun ingin bikin masjid yang namanya Masjid Dirar, yang mana mereka menginginkan nanti Rasulullah SAW sholat di masjid ini, jangan cuma di Masjid Quba gitu. Coba sekali-kali main ke masjid kami ya Rasulullah untuk sholat di tempat kami. Sampai kata Rasulullah SAW, oke, nanti saya akan berkunjung ke masjid tersebut. Allah langsung tegur, la taqum fihi abada. Jangan pernah engkau sholat di masjid tersebut wahai Muhammad. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi, kata Allah. Masjid yang dibangun di atas asas ketakwaan itu jauh lebih utama kamu sholat di sana. Berarti dari ayat ini jadi pelajaran bahwasanya membangun masjid itu asas utamanya adalah takwa. Makanya ketika kita ingin membangun masjid, baik sebagai pendana atau sebagai orang yang mengambil proyek tersebut, berhati-hatilah. Karena pondasi masjid itu yang paling pertama adalah ketakwaan kita kepada Allah. Qala al-muallif waffaqahullah. Al-amalul khamis bina'ul masajid. Amalan yang kelima adalah bina'ul masajid. Itu membangun masjid-masjid. Faqad taqaddama fi hadis Anas bin Malik wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au bana masjida. Sebelumnya kita sudah bahas hadis-hadisnya bahwa di antara amalan yang akan selalu mengalir ya asyrun yajri thawabuha ba'dal mamat, 10 perkara yang akan selalu mengalir pahalanya setelah kematian adalah di antaranya membangun masjid. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Dan masjid itu diambil dari kata sajada yasjudu, sajdatan, sujudan. Yang mana masjid berarti apa? Al-makan lis-sujud. Disebut masjid berarti al-makan lis-sujud. Tempat yang digunakan untuk sujud dengan pengkhususan makna. Jadi secara bahasa masjid ada artinya tempat untuk sujud itu secara makna. Tapi secara istilah masjid sekarang lebih ketat. Tidak semua tempat yang dipakai sujud disebut masjid. Akan tetapi tempat yang diwakafkan untuk kaum muslimin untuk digunakan sebagai tempat ibadah, maka baru disebut sebagai masjid. Adapun ukuran dalam syariat itu tidak ditentukan.
Sehingga di negara kita misalnya dipisahkan antara musola dengan masjid. Musola yang kecil, masjid yang besar. Musola yang dipakai Jumatan, masjid yang tidak dipakai Jumatan. Tentu pemisahan ini tidak termasuk di dalam pembahasan hukum syariat. Sebab hukum asalnya kedua-duanya disebut sebagai masjid. Adapun musola itu biasanya yang ada di rumah. Jika kita punya tempat sholat di rumah, itu disebutnya musola. Kalau dipakai buat umum, buat jamaah, itu tetap disebut sebagai masjid. Jadi tidak dihitung besar kecilnya tempat, kan? Tapi dilihat dari memang tempat tersebut digunakan untuk umum atau tidak. Apakah sholat Jumat harus di masjid? Kan jawabannya tidak juga. Jadi tidak mesti di masjid. Artinya kalau misalnya musola itu cukup untuk banyak jamaah, tapi disebutnya musola misalnya, itu masih boleh digunakan untuk sholat Jumat. Itu secara bahasanya definisi masjid. Jadi yang dimaksud dengan bana masjidan itu bukan berarti membangun musola nggak termasuk hadis ini nanti. Bangun musola juga termasuk. Ya, bangun tempat untuk salat juga termasuk. Fal masajidu hiya ahabbul biqa'i ila Allah Ta'ala. Masjid-masjid adalah tempat suci yang Allah cintai, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-biqa' artinya tempat yang suci. Jamak dari kata biq'ah atau buq'ah. Ya, jadi al-biqa' artinya tempat yang suci. Tempat-tempat keramat disebut biqa'. Tempat-tempat yang dikeramatkan, yang disucikan disebut biqa'. Kama dallat alaihi nususus syar'iyyah, sebagaimana banyak nas-nas syar'i yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul biladi ila Allahi masajiduha. Ya, suatu tempat yang paling Allah cintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Bahkan kata bilad itu kan artinya negeri. Negeri yang paling Allah cintai atau tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Berarti sebaik-baiknya traveling adalah traveling ke masjid. Oleh karenanya tidak ada safar yang panjang kecuali berkunjung ke 3 masjid. Oleh karena 3 masjid itu yang disebutkan. Karena memang ahabul bilad ilallah masajiduha. Jangan kita berkunjung satu negara kecuali kita pengen tahu tentang masjid-masjid yang ada di negara tersebut. Wal inayatu biha wa imaratuha min alamatil iman. Ya, menjaganya, membangunnya itu termasuk bagian atau termasuk tanda-tanda keimanan. Jadi membangun masjid, menjaga, memakmurkannya itu termasuk tanda-tanda keimanan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya bahwasanya orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Orang-orang yang memakmurkan masjid itu berarti dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Apa korelasinya iman kepada Allah langsung pada iman hari akhir? Kenapa Allah cuma sebut 2 rukun iman di sini? Kenapa di sini hanya mencakup 2 rukun iman? Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Alasannya di antara hikmahnya karena orang yang beriman kepada hari akhir, dia pasti akan berusaha beramal apapun supaya di hari pembalasan dia mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di banyak ayat atau di banyak hadis seringkali beriman kepada Allah dan hari akhir disatukan. Sebab orang beribadah karena Allah agar nanti di hari pembalasan dia mendapatkan balasan yang setimpal. Wal maqsudu bi imaratil masajidi amran. Yang dimaksud dengan memakmurkan masjid itu ada 2. Sekarang kan kalau di negara kita ada namanya Dewan Kemakmuran Masjid, DKM. Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, ini DKM zaman sekarang itu lebih tepatnya pembangunan yang mana nih? Kemakmuran yang mana? Kemakmuran yang konkret, hissiyah, atau kemakmuran yang maknawiyah? Coba lihat sekarang masjid-masjid megah, besar, tinggi-tinggi, mewah, segala macam. Tapi apakah imarah maknawiyahnya, kemakmuran secara maknawinya sudah dipenuhi atau belum? Atau cuma bangunannya saja yang megah dan besar? Ini fakta ya. Coba kita kunjungi masjid-masjid tengah kota itu. Masjid-masjid besar. Terutama di sholat-sholat yang siang hari misalnya atau subuh dan zuhur. Di masjid besar itu ketika di waktu-waktu tersebut yang sholat hanya beberapa orang gitu. Sangat terbatas, orang yang sholat itu sangat sedikit. Menandakan apa? Banyak sekali kemakmuran yang tidak dipenuhi dari sisi yang satu ini. Jadi memakmurkan masjid ada 2. Yang pertama adalah al-imaratu al-hissiyah, yaitu memakmurkan secara konkret. Jadi al-hissiyah itu artinya konkret, nyata, fisik. Yang kedua adalah al-imaratu al-ma'nawiyah, yaitu kemakmuran abstrak.
Cara menerjemahkannya adalah abstrak, yaitu yang tidak nampak. Nah, kalau yang nampak yang hissiyah, wadzalika bi bina'il masajidi wa siyanatiha wa tawsi'iha wa tarmimiha wa tahiyyati marafiqiha wa ghairi dzalik. Adapun yang kemakmuran secara konkret adalah membangun bangunannya, ya, meninggikannya, memperluasnya, memperbagus fasilitas-fasilitasnya, itu disebut sebagai imarah hissiyah. Jadi misalnya masjid itu dibuat mewah, dibuat nyaman, dibuat besar, dibuat luas, itu termasuk memakmurkan masjid. Namun esensinya adalah kemaslahatan umat. Jangan berbangga-bangga dengan besarnya masjid namun tidak bermanfaat untuk umat. Karena tujuannya adalah bermanfaat untuk umat. Kalau tidak bermanfaat maka tidak disebut sebagai imarah. Ya, tidak disebut sebagai memakmurkan. Sekarang miris ngelihat masjid-masjid besar itu kadang-kadang memang tidak mementingkan imarah yang satu ini. Ya, mereka hanya bermegah-megahan saja. Ada satu masjid itu dibuat besar masjidnya, tapi ternyata di dalamnya itu DKM-nya tidak punya program apa-apa buat masjid tersebut. Nggak diisi kajian, nggak diisi kegiatan-kegiatan umat, nggak ada pengajian seterusnya. Jadi kadang-kadang masjid megah itu justru tidak digunakan untuk apapun. Ada bahkan satu masjid yang cuma digunakan untuk sholat 5 waktu saja. Ini konkret ya, saya ngelihat sendiri faktanya. Ini cuma digunakan 5 waktu, sisanya dikunci. Jadi dia kunci masjidnya, begitu azan, sholat, selesai, dikunci, nanti ketemu lagi di waktu sholat berikutnya. Tentu ini tidak termasuk imarah ya, karena memakmurkan itu bukan hanya soal mengisinya pada waktu sholat, namun menggunakannya untuk segala maslahat umat. Nah, ini masuk yang kedua, itu imarah ma'nawiyah, ya, memakmurkan secara abstrak. Justru ini lebih penting daripada yang pertama. Ya, justru ini lebih penting daripada hanya membangun yang pertama. Makanya saya kalau ditanya mending bangun masjid atau memakmurkan masjid yang sudah ada. Ini pertanyaan besar nih. Mending kita bangun masjid atau kita membangun peradaban di dalam masjid. Justru yang kita butuhkan sekarang adalah membangun peradaban di dalam masjid. Ini contoh di rumah saya saja. Masjid itu kayak lomba azan kalau lagi azan tuh. Karena saling berdekatan gitu. Maksudnya orang-orang ini kalau bikin masjid ya lihat-lihat, ya dengan jarak-jarak yang tertentu lah. Tapi memang kadang-kadang kita contoh di rumah orang tua kami itu per blok itu, satu blok ada masjid. Kalau satu masjid satu blok mending, tapi satu blok itu bisa 2 sampai 4 masjid. Ada satu blok 4 masjidnya. Di blok kami di rumah orang tua kami itu satu blok 2 masjid. Yang satu masjid, yang satu musola namanya. Dibedakan gitu dong. Masjid, musola. Dua-duanya pakai salat. Cuma kalau Jumatan ke masjid. Ini maksud saya ngapain dibuat seperti ini loh. Kadang pemisahan seperti ini bukan hanya soal ya udah nggak apa-apa bikin masjid. Tapi ini jadi soal penyekatan itu nanti. Jadi kayak nantinya ini yang disebut sebagai dirar ini, tafriq bainal mu'minin. Kalau di ayat disebutnya gitu, tafriq bainal mu'minin. Itu memisahkan orang-orang beriman. Karena pernah kejadian, saya waktu di kampung tuh kejadian mau sholat maghrib, jalan ketemu sama sesama muslim pakai sarung, pakai peci. Ketemu, assalamualaikum, mau kemana? Ke masjid. Ini mau kemana? Ke masjid. Tapi kita gini jalannya. Dia kesini, kita kesana. Ini maksudnya arah yang berbeda dengan tujuan, padahal sama-sama masjid. Kenapa bisa begitu? Nah, orang akhirnya bikin masjid yang sesuai dengan ormasnya. Bikin masjid yang sesuai dengan mazhabnya. Yang sesuai dengan seleranya. Ini yang nggak boleh. Ya, harusnya masjid itu menjadi tempat persatuan umat, tempat sujud kita bersama. Dan tidak boleh disekat-sekat berdasarkan dengan bendera. Nah, imarah ma'nawiyah ini disebut apa? Wadzalika biiqamatis shalah, didirikan salat di dalamnya. Qiraatil Qur'an, baca Al-Qur'an. Wa ihya majalisidz dzikri wal ilm, yaitu menghidupkannya dengan majelis-majelis zikir dan majelis ilmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adzinallah. Ini sebenarnya ayatnya melanjutkan yang sebelumnya. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin, dan seterusnya. Ayat ini meneruskan itu. Jadi cahaya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada fi buyutin adzinallah. Di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan apa? Anturfa, agar namanya itu diangkat oleh kita semua yang ada di masjid. Jadi kita meninggikan nama Allah di rumah-rumah Allah. Wa yudhkara fiha ismuh. Kita menyebut nama-nama Allah. Yusabbihu lahu fiha.
Kita bertasbih di dalamnya bil ghuduwi wal asal, pada pagi dan petang. Jadi kita bertasbih, menyebut nama Allah, meninggikan Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu esensi dari masjid. Kadang sekarang ada masjid jadi tempat untuk justru kesesatan. Bukannya meninggikan nama Allah, justru jadi melakukan kesyirikan di rumah Allah. Banyak sekali orang-orang melakukan kesyirikan di rumah Allah tanpa disadari. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Yang mana di dalamnya itu ada orang-orang, ada laki-laki yang bisnis perdagangannya itu tidak menyibukkan dia dari zikrullah. Jadi sama sekali tidak membuat dia sibuk. Dunianya tidak bikin dia sibuk. Tidak bikin dia berpaling dari zikrullah. Wa iqamis shalah, tidak berpaling dari salat. Wa itaiz zakat, dan tidak membuat dia berpaling dari berbuat zakat. Berarti masjid itu membangun peradaban yang membuat orang-orang itu menjadikan masjid sebagai tempat mereka kembali dari bisnis, dari dunia mereka. Masjid adalah tempat kembali mereka dari lelahnya dunia. Jadi wajar kalau masjid misalnya ada orang-orang pekerja yang tidur. Ya wajar, karena memang itu jadi tempat kembalinya mereka, istirahat mereka sejenak di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai pengurus tidak boleh penutup akses, kecuali memang tempat-tempat yang memang harus ditutup. Contoh misalnya kantor DKM-nya kan gitu, sekretariatnya itu boleh ditutup. Tapi kalau ruang umumnya jangan ditutup, jangan sampai harus dikunci. Beberapa masjid di Jakarta itu dikunci dengan beberapa sebab, supaya kita nggak suudzon ini. Sebab pertama, kadang-kadang barang-barang banyak yang hilang. Nah ini berarti sebabnya karena memang nggak ada tempat lain untuk menaruh barang-barang tersebut, kan gitu. Yang kedua, akses publik sering disalahgunakan. Contoh misalnya listrik, colokan dan lain-lain itu digunakan buat ngecas sambil main game, sambil main ini, sambil itu kan menyalahgunakan akses publik. Atau kamar mandi digunakan untuk mandi, digunakan buat lain-lain ya misalnya. Padahal bukan digunakan untuk itu. Pernah ada satu kejadian, waliyadzubillah, di tempat kami imam dulu itu, ada orang sampai buang air besar, tidak disiram dan seterusnya. Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan yang kasihan nanti adalah pengurusnya yang membersihkannya. Berarti ini menzolimi, sehingga gara-gara kejadian tersebut dikunci tempat-tempat itu. Nah, jadi jangan bikin orang itu menutup segala akses dengan kelakuan kita. Ya, dengan cara kita yang tidak beradab. Tapi pada umumnya harusnya memang dibuka. Kata penulis apa? Faman bana masjidan lituqama fihi shalah. Barang siapa yang membangun masjid, yang masjid itu untuk didirikan salat. Wa yutla fihi al-Qur'an, dan dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Wa yudhkara fihi ar-Rahman, dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Wa yunsyara fihi al-ilm, dan tersebar luas ilmu di dalamnya. Wa yajtami'a fihi al-muslimun 'ala al-khairi wal birri was-silah, dan berkumpulnya kaum muslimin di dalamnya untuk maslahat kebaikan mereka. Ini kan berarti tujuannya jadi tempat ngumpul masjid itu. Rapat itu sebenarnya di masjid. Ya kumpul-kumpul warga, enggak apa-apa sebenarnya di masjid selama dia membicarakan perkara yang baik. Ila ghairi dzalik minal masalihil 'azimah fa inna ajra jami'i hadhihi al-a'mali shalihat wa thawabuha satarji'u liman banahu. Maka semua pahalanya ini akan kembali kepada yang membangunnya. Jadi kalau kita bangun masjid, lalu masjid itu digunakan buat semua maslahat ini, pahalanya buat kita semua. Dan membangun itu bukan menjadi donatur utama, menjadi donatur yang nyumbang juga itu termasuk membangun. Wa ba'da mamatihi wa hadza fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tertentu. Ini kita tulis dulu bahwa perkara yang kelima adalah membangun masjid. Yang kelima, membangun masjid. Membangun masjid. Dan definisi membangun di sini berarti maksudnya adalah imarah. Imarah. Dan tadi penulis mengatakan imarah itu ada dua, yaitu imarah hissiyah dan imarah ma'nawiyah. Dan di sini yang disebut sebagai imarah juga maknanya banyak. Apa? Pertama untuk salat, kedua untuk majelis Quran dan ilmu. Yang ketiga, tempat berkumpul umat untuk maslahat. Ini penting. Jadi jangan sampai kita
menganggap masjid itu bukan tempat untuk berkumpul, asalkan digunakan untuk maslahat, bukan buat arisan warga misalnya di masjid dan seterusnya, itu nggak boleh. Tapi kalau dalam masalah maslahat, di sini berarti maslahat apa? Syariat. Ini boleh digunakan. Masjid boleh digunakan akses-aksesnya. Termasuk juga di sini majelis Quran, majelis ilmu. Semua ilmu boleh, mau ngajar matematika, fisika, biologi di masjid boleh. Nggak apa-apa ya. Jadi bukan cuma ilmu-ilmu syariah doang yang harus digunakan. Perkara sholat juga bukan hanya cuma sholat wajib, tapi juga sunnah juga. Fardu dan sunnah. Misalnya orang mau sholat sunnah di masjid, kenapa kita larang? Nggak apa-apa gitu. Walaupun hukum masalah sholat sunnah itu di rumah. Tapi kadang orang kalau udah sampai rumah, nggak jadi sholat sunnah. Kadang-kadang kita sengaja sholat sunnahnya di masjid supaya tetap dapat pahala sunnahnya. Nggak apa-apa. Jadi jangan tutup akses orang untuk beribadah. Nah di sini soal hisiyah tadi, berarti di sini apa? Membangun bangunan. Tapi kalau maknawi apa? Memakmurkan. Ya, jadi ini saling berkaitan antara ini dengan ini. Kita bangun bangunannya dan kita juga makmurkan isinya. Kalau udah jadi bangunannya, makmurkan isinya. Kalau saya selalu bilang bukan membangun masjid sekarang itu, membangun jamaah masjid agar mau ke masjid. Kita bangunkan mereka. Jadi bukan membangun masjid, membangunkan jamaah masjid. Jauh lebih penting itu. Jadi yang susah daripada membangun masjid adalah membangunkan jamaahnya. Masjidnya udah ada, jamaahnya nggak ada. Atau sebaliknya, jamaahnya ada, masjidnya nggak ada. Maka mana yang lebih dibutuhkan di satu wilayah? Kalau misalnya memang lebih penting membangunkan jamaah masjid, maka bangunkan itu. Nah ini yang hilang di masa kita sekarang. Yaitu jamaah sudah mulai kehilangan keinginan untuk memakmurkan masjid dengan salat-salat berjamaah, terutama laki-laki. Jadi jangan sampai hilang segala bentuk kesucian masjid hanya gara-gara kita tidak memakmurkannya. Ini jangan sampai juga masalah hisiyah ini yang bikin sekarang ini diantaranya adalah pengurus masjid ngemis-ngemis di pinggir jalan. Ini masalah juga nih. Apakah begitu caranya agar kita dapat pahala yang yajri thawabuha ba'dal mamat gitu? Apakah kita harus ngasih dalam akses begitu? Jawabannya tidak. Islam tidak mengajarkan kita mengemis untuk membangun rumah ibadah. Sehingga orang-orang yang mengemis itu harus ditegur, dinasehati. Bukan seperti itu. Antum tahu mereka berdalil pakai apa? Orang sekarang itu kalau tidak diminta nggak mau sedekah katanya. Jadi mereka jemput bola. Mereka jemput bola agar orang-orang mau bersedekah. Tapi caranya salah. Dan percaya atau tidak, bahkan sistem-sistem mereka juga keliru. Mereka itu dibayar dari hasil yang mereka dapat itu. Jadi mereka minta-minta di pinggir jalan, kadang juga ngambil dari situ buat konsumsi dan lain-lain. Dan itu kan nggak boleh. Kan akadnya untuk masjid. Kalau itu dilakukan sukarela, nggak masalah. Tapi kalau itu digunakan untuk sebagai ladang pekerjaan, nggak boleh. Apalagi itu bisa mencemarkan nama baik Islam. Seolah-olah cuma agama Islam yang membangun rumah ibadah dengan cara ngemis. Agama lain kayaknya nggak ada deh. Saya belum pernah lihat orang pakai jaring itu tuh, agama lain gitu. Nggak ada. Kita doang tuh. Apalagi pakai jaring-jaring yang buat mancing ikan itu, diminta-minta pinggir jalan, pakai backsound, lemparkanlah kan gitu. Itu hinaan itu buat Islam. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Cukuplah kenceleng-kenceleng masjid itulah sebagai tempat sedekah kita. Adapun yang pinggir jalan itu janganlah. Kadang-kadang tercampur antara acara 17 Agustusan sama masjid. Yang ini buat 17-an, yang ini buat bangun masjid. Ini juga nggak perlu. Terus ada juga sekarang modus gara-gara hal ini. Orang modus pembangunan masjid pakai kotak amal, padahal untuk kebutuhannya sendiri. Ini laki-laki harusnya tahu, di setiap tukang cukur, di setiap barbershop itu, biasanya ada aja kotak-kotak amal masjid-masjid itu. Coba antum lihat alamatnya. Tiba-tiba alamatnya di Tasik, alamatnya di mana. Dan itu ditaruh di Jakarta maksudnya. Nah, ini kayak gini-gini hati-hati nih. Ini kita kadang-kadang harus berhati-hati tentang perkara seperti ini. Karena bisa jadi penyalahgunaan dana umat itu. Ada yang sampai udah numpuk itu sama sekali tidak digunakan gitu. Ini yang kayak gini-gini kita harus berhati-hati dalam bersedekah. Wajib kita memperhitungkan dalam masalah pembangunan masjid. Jadi kalau mau bangun masjid, mendingan tanya yang dibutuhkan masjid ini apa gitu. Kurang apa? Setelah kurang sajadah, beli semampu kita. Kurang kipas, belikan kipasnya. Itu lebih baik, lebih enak. Ya, kurang AC, belikan AC-nya. Seperti itu jauh lebih utama dibandingkan kita ngasih uangnya. Kadang-kadang uang ini disalahgunakan. Nah, ada satu kesalahan terakhir yang bisa saya sebutkan adalah ada pengurus masjid yang ngamen ke perusahaan-perusahaan dan ke rumah-rumah orang-orang kaya. Dia ngamen untuk pembangunan masjid.
Ini fakta ya. Dia datangin kantor, dia bilang masjid sekarang lagi butuh ini kayak gini, dia minta. Kalau nggak dikasih, marah. Kalau nggak dikasih buat kebutuhan masjid, dia marah. Ya, pernah ada satu pedagang cerita sama anak, Ustaz, saya nggak mau lagi ke masjid itu katanya. Kenapa nggak mau ke masjid sana? Pengurusnya gila, Ustaz. Masa kalau ada butuhnya nyamperin saya baik-baik, minta-minta supaya saya kasih. Pas saya lagi nggak bisa ngasih, saya dimarah-marahin kayak seolah-olah beda agama. Ya, bagaimana sikap kita sebagai DKM itu harus berhati-hati. Dan jadi DKM itu bukan jadi ladang kekuasaan. Tiba-tiba orang pengen berebut untuk mendapatkan jabatan tersebut. Buat apa? Lebih enak jadi jamaah dibandingkan jadi yang mengurus masjid. Nah, kita lanjut lagi. Wasahha aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlun azimun akharun liman bana masjidah. Hadis sahih tentang keutamaan apa? Membangun masjid, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallaha lahu baitan fil jannah." Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, lihat garis bawahi yabtaghi bihi wajh Allah. Dia mencari wajah Allah. Dia berharap wajah Allah. Ya bana lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Dalil ini jadiin stiker ini. Dalil ini jadiin stiker, jadiin rumusan proposal, jadi penguat dalam mengemis, nggak boleh. Ya. Kalau kita menyalahgunakan fungsi dalil yang harusnya kita ceramah, yang harusnya kita sampaikan, lalu digunakan untuk kebutuhan pribadi, ya, maka ini menjadi sesuatu yang menyimpang. Kita gunakan dalilnya dengan jelas, kata-kata yabtaghi bihi wajh Allah. Jadi orang yang nyumbang itu harus ikhlas, harus berharap wajah Allah, bukan dipaksa, bukan dipalak gitu. Sebagaimana ada orang buat pembangunan masjid, ayo minta berapa, semuanya dikeluarin perhiasannya, dikeluarin, pulang jangan bawa emas lagi, pulang jangan bawa dompet lagi, misalnya dipalak buat pembangunan masjid. Ini nggak boleh, karena orang melakukannya dengan cara terpaksa. Kalau membangun rumah Allah seperti ini aja nggak boleh, apalagi dalam rangka selain membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Contoh membangun majelis taklim, contoh membangun pengajian, contoh membangun sekolah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga berbahaya. Yang pasti bagi para DKM ya, kita harus berhati-hati bahwa segala sesuatu itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ajru bina'il masajidi yashmalu man bana masjidan kamilan bi nafsihi wa man syaraka ghairahu bi bina'ihi. Dan pahala orang yang membangun masjid itu mencakup orang yang bangun semuanya pakai dana dia, atau dia ikut andil dalam menyumbang. Meskipun kita ngasih 10.000 itu termasuk. Tentu pahalanya beda sama orang yang ngasih lebih besar. Jadi jangan disamain gitu. Dan jangan ngaku-ngakuin juga 10.000 ini masjid saya yang bangun ini gitu. Padahal 10.000 gitu. Jadi maksudnya kita mengambil andil untuk itu juga dapat pahalanya. Walau kanatil musyarakah yasirah, walaupun sedikit ya, andil kita, sumbangsi kita. Musyarakah itu artinya apa? Sumbangsi. Andil. Ya, andil kita sedikit. Fa an Jabir al-Ansari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghar bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah kamafhasi qatatin, walaupun sebesar lubang kecil tempat burung. Jadi burung itu biasanya punya lubang untuk meletakkan telurnya. Walaupun segede lubang telur itu, dia nyumbangnya cuma sekecil itu, aw asghar, bahkan lebih kecil lagi, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan bangunkan rumah tetap baginya di surga. Soal tipe rumahnya di surga ya bergantung pada sumbangan kita kan gitu. Al-jaza min jinsil amal. Jadi tipe nanti rumahnya di surga itu tergantung sama amal kita dahulu seperti apa. Jadi jangan harap yang nyumbang sekian akan sama dengan yang sekian. Jauh ya. Jadi dalam hal ini dikembalikan kepada kesanggupan kita. Bagaimana kalau misalnya sistemnya dipaksa kayak yang ngasih celengan itu. Dibagikan ke rumahnya celengan-celengan. Untuk tahu sistem ini ada beberapa masjid menggunakan sistem membagikan celengan ke semua kakak dalam RW tersebut. Dibagikan. Nanti setiap bulan ditagihin. Nah kalau misalnya statusnya tidak dipaksa, alias kalau dibalikin celengannya kosong nggak dimarahin, ya nggak dibongkar aibnya, nggak apa-apa. Itu kan tetap sukarela juga. Bahkan diaksesnya malah dijemput bola, nggak apa-apa. Bagus. Selama memang tidak dipalak ya, tidak dipaksa. Ini yang tidak boleh di dalam masalah pembangunan masjid. Sekali lagi yang harus tekankan, pahala yang mengalir itu berbanding lurus dengan usaha kita dan niat kita.
Kalau niatnya salah, maka tidak mungkin juga diterima. Ini yang kadang-kadang terjadi adalah banyak orang bangun masjid untuk dimewah-mewahkan dan supaya dibangga-banggakan. Apalagi masjid pakai nama dia. Saya bikin masjid, nama masjidnya Al-Fikriyah. Nama masjidnya Muhammad Fikri misalnya. Ini ngapain gitu? Terlalu mencolok, dia ingin dipuji oleh banyak orangnya. Sehingga kita itu tidak boleh menggunakan sesuatu yang mungkin terkesan ingin menampakkan diri dalam ibadah-ibadah kita. Kita harus berhati-hati dalam masalah ini gitu. Jadi jangan seolah-olah bermudah-mudahan soal nama masjid. Ini juga soal menamakan masjid harus pakai ilmu juga gitu. Supaya nanti orang itu tidak salah paham sama nama-namanya. Iya gak? Sekarang nama masjid ya Allah asal-asalan kadang-kadang. Dinamain inilah, dinamain itulah, dinamain ini. Mendingan pilih nama-nama Allah, misalnya nama-nama Asmaul Husna, sebut nama-nama masjid Al-Jabbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ikhlas, gitu-gitu boleh lah. Jangan kasih nama-nama yang terkesan terlalu keluargawi gitu. Jadi jangan terlalu seperti itu dalam membangun masjid. Dan masjid itu adalah rumah Allah, bukan rumah kita lagi. Ya, jadi jangan diaku-akuin terlalu berlebihan dalam masalah tersebut. Dan dalam membangun masjid, kaidahnya beda dengan membangun rumah kita. Yang kita lihat, yang kita kedepankan adalah maslahat. Bukan syahwat kita dalam membangunnya, bukan hasrat kita. Contoh pengen bangun masjid, ngikutin masjid yang di Turki misalnya. Dibuat masjidnya mewah kayak masjid di Turki, dibuat bagus segala macam. Tapi dananya nggak ada, baru setengah berhenti, mentok. Ini kan terlalu memaksakan. Kenapa harus masjid kayak di Turki kan gitu? Kenapa nggak dia bikin versi dia aja sendiri, yang penting jamaah masuk, sholat nyaman, selesai. Kalau terlalu melihat arsitekturnya, nanti pembangunan yang nggak jadi, masjidnya terbengkalai. Banyak yang seperti itu. Atau nanti ujung-ujungnya jadi malakin jamaah karena kurang dananya gitu. Bangun yang biasa-biasa aja. Bangun tempat-tempat yang bangun masjid dengan yang normal-normal saja untuk maslahat. Itu yang kelima. Sekarang kita masuk yang ke-6. Semoga kita masih bisa mengambil sumbangsi untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, baik sebagai pengisinya ataupun sebagai donaturnya. Kalau nggak bisa sebagai donatur, jadilah pengisinya. Masuk ke dalam masjid tersebut, isi, makmurkan masjidnya. Itu pahalanya juga sama. Lihat yang ke-6, al-amalus sadis, tiba'atul masahifi. Tiba'ah al-masahif. Apa arti tiba'ah? Mencetak. Al-masahif, Al-Quran. Jadi mencetak Al-Quran. Jadi kita berusaha menyebarluaskan mushaf Al-Quran, itu pahalanya mengalir terus. Nah, ini besar pahalanya. Setiap ayat yang dibaca kan satu huruf 30 kebaikan itu. Satu huruf 10 kebaikan. Misalnya hurufnya banyak gitu, maka 10 ke 10 dikalikan huruf-huruf yang dibaca, pahalanya nyampe kepada kita yang mewakafkan Al-Quran. Sebaik-baik hadiah, kalau kita mau ngasih hadiah ke orang adalah Al-Quran atau buku-buku ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau mau ngasih kado, nggak usah pusing-pusing mikirin ukuran baju, ukuran sepatu dan lain-lain. Pikirkan saja perkara yang paling penting yang bisa menjadi pahala jariah jangka panjang. Contohnya mushaf atau kitab-kitab, buku-buku, itu adalah hadiah yang penting. Karena itu bisa menjadi pahala yang terus mengalir buat kita. Baju bisa nggak muat lagi, sepatu bisa nggak muat lagi, udah nggak cocok lagi, udah jelek, mungkin bisa dibuang. Tapi soal mushaf, soal kitab, itu akan selamanya dia gunakan. Nah ini contohnya adalah mushaf. Taqaddama fi hadits Anas bin Malik wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaratha mushafa. Ya, di antara amalan yang terus mengalir pahalanya adalah mewariskan mushaf. Apa mewariskan? Membagikan mushaf. Kita bagikan mushaf kepada banyak orang. Wa tawrithul mushafi yashmalu takhlifahu lil warathati min ahlihi liyaqra'uhu wa yantafi'u bihi wa yashmalu aidan tiba'atal masahifi wa tawzi'aha wa waqfaha fil masajidi wa duwaril ilmi liyastafida minhal muslimun. Jadi taurith al-mushaf, bentuk mewariskan mushaf itu mencakup apa? Membagikan kepada keluarga kita agar mereka bisa baca Quran atau mereka bisa mengambil manfaat dari mushaf tersebut, atau juga kita mencetak Quran lalu dibagikan ke tempat-tempat maslahat, contoh masjid, ke pondok-pondok, ya pondok tahfidz dan seterusnya, atau tempat-tempat lain yang memang nantinya bisa menjadi kemanfaatan. Makanya Quran-Quran itu diwakafkan di tempat-tempat yang dibutuhkan, bukan di tempat-tempat yang soal ini masjidnya Masjid Nabawi nih, ini masjidnya Masjidil Haram nih, pahalanya lebih besar daripada Masjid Al-Ikhlas misalnya gitu. Jangan dibandingkan di situnya, tapi soal kemanfaatannya.
Karena ini bukan soal berbagi di masjid besar atau masjid kecil, tapi besar atau kecilnya manfaat bagi jamaahnya. Ada masjid yang butuh sekali Quran, tapi nggak ada yang ngasih Quran. Tapi ada masjid yang berlimpah Quran, orang berlomba-lomba buka wakaf Quran di masjid tersebut. Misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini kan secara logika jelas, dua masjid itu dinaungi oleh kementerian khusus yang mengurusi dua masjid itu. Artinya apakah mungkin kedua masjid itu kekurangan stok mushaf di dua masjid itu? Kekurangan stok mushaf? Kan gak mungkin. Bahkan percetakannya langsung mengirimkan setiap beberapa bulan gitu kan. Diulang, dikirim lagi, ditaruh lagi. Gak bakalan habis itu stoknya. Sekarang tiba-tiba ada orang-orang buka wakaf Al-Quran, wakaf mushaf Al-Quran. Lagi umroh, buka wakaf Al-Quran, dijual sama dia, berapa real misalnya gitu. Dulu jamaah-jamaah, karena pernah bawa jamaah umroh, tiba-tiba mutawifnya ngajakin wakaf Quran. Harganya sekian, harganya sekian. Ana bilang gini, gak usah ada yang wakaf di tempat ini, Ana bilang. Biarin aja mutawifnya ngomong apa segala macam, kita gak usah dengerin mutawifnya itu. Karena mutawif itu cuma nyari real kan gitu. Yang dia cari realnya. Karena dengan wakaf itu menghasilkan itu. Dia ngambil untung dari situ. Ini kan menyalahgunakan dana umat. Dan orang-orang menganggap perkara tersebut itu biasa. Padahal itu termasuk dosa. Nah, kita harus menghindarkan masalah tersebut. Cari mahat-mahat yang butuh Quran. Cari kampung-kampung ya, masjid-masjid yang memang butuh wakaf Al-Quran, itu dikedepankan. Dan wakaf itu bukan ladang bisnis. Jangan bikin wakaf, pakai perusahaan, namanya Qurannya di depan gede banget tuh perusahaannya. Misalnya kita bikin, saya mau bagi-bagi mushaf, di depannya udah Muhammad Fikri Official. Dibagikan ke orang-orang, biar pada baca semua. Buat apa, gak ada gunanya gitu. Bagikan aja, beli mushaf cetakan yang bagus, bagikan. Walaupun gak ada nama kita kan pahalanya nyampe gitu. Gak mesti orang sekarang percetakan wakaf itu ditulis. Apalagi ada fotonya itu. Kayak buku-buku Yasin. Diwakafkan buku-buku Yasin, ada fotonya, diwakafin ke masjid ini biar pahalanya nyampe kepada mayit. Benar pahalanya nyampe kepada mayit. Tapi gak perlu harus ada spesifik fotonya gitu. Gak akan salah alamat itu pahala. Nyampe kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa harus kita perdetail dengan gambar-gambar tertentu. Nah, fakullu man yaqra ayatan min hadhil masahif, setiap orang yang membaca ayat di dalam mushaf yang kita kasih, au yatadabbaraha, atau bahkan mentadaburinya nih. Lebih dari itu, au ya'malu bima fiha min hidayat, atau bahkan dia beramal, mengamalkan isinya, fa innal ajral azima sayarji'u liman warratha hadzal mushaf. Maka pahalanya akan balik lagi kepada orang yang ngasih mushaf itu. Makanya yang lihat nih, ada hafiz Quran, suka baca Quran, kasih dia Quran. Pasti dia baca itu Quran. Asal kasih Quran yang cetakannya sama Quran yang dia baca. Ini cetakan yang dia biasa baca, cetakan Madinah, dikasih cetakan yang Indonesia, posisinya berubah. Ya marah lah dia, hafalan dia buyar itu. Karena kan beda cetakan, beda posisi, sehingga hafalan juga bisa buyar. Lihat cetakan mana yang dia pakai, belikan. Nanti dia pakai. Biasanya penghafal Quran itu, Qurannya udah lecek-lecek. Saking seringnya dengan Al-Quran. Sedangkan kita yang jarang baca, masih dibuka aja masih susah itu, kelem. Saya nggak pernah dibuka Qurannya. Ya, maka cari para penghafal Quran itu kasih. Kita wakafkan Quran-Quran supaya nanti yang dibacakan adalah Quran yang kita titipkan kepada mereka, kita wakafkan kepada mereka. Dan wakaf itu lebih tinggi daripada hadiah. Artinya wakaf itu penyerahan hak milik dikasih. Dan ini demi kemaslahatan. Beda dengan memberikan hadiah. Ya, kalau wakaf ini soal status yang kita berikan di jalan Allah buat siapapun, bukan buat individu. Kalau hadiah itu diberikan untuk individu. Sehingga wakaf ini jauh lebih luas maknanya dibandingkan hadiah. Contoh misalnya, ana hadiahkan masjid kepada satu orang misalnya. Itu hadiah buat dia. Tapi kalau ana wakafkan masjid untuk warga sini, berarti beda statusnya. Karena memang itu dijadikan buat umat, semua orang boleh memanfaatkannya. Tapi kalau hadiah enggak. Makanya hati-hati kalau ada tiba-tiba ada orang dihadiahi masjid. Kan pernah ada ya dihadiahin masjid itu. Ya, ada presiden dihadiahin masjid. Ini statusnya apa? Diwakafkan untuk kaum muslimin atau gimana? Misalnya diwakafkan untuk kaum muslimin berarti boleh bebas digunakan untuk kaum muslimin karena statusnya wakaf. Maka yang perkara yang keberapa? Yang keenam adalah kita sebut membagikan atau menebar mushaf. Menebar mushaf. Tentunya yang harus difikirkan adalah di sini
melihat maslahat umat. Jadi wilayah mana yang butuh itu yang dikedepankan. Berikutnya juga mengedepankan keikhlasan, bukan untuk panjat sosial ya, atau untuk keberlangsungan bisnis. Itu namanya promo, di situ dia marketing dengan cara membagi-bagikan mushaf, dia marketing percetakan misalnya dan seterusnya. Itu nggak boleh karena berarti pahalanya bukan sama seperti orang yang menebarkan mushaf sebagai wakaf. Yang berikutnya mewakafkan, itu jauh lebih utama. Jadi bukan soal memberikan hidayah, tapi kita wakafkan untuk umat, siapapun bisa menggunakannya. Jadi kita beli misalnya 100 Quran, terus kita taruh di satu masjid tanpa kita sebutkan ini Quran buat siapa, itu jauh lebih utama. Atau kita pengen hadiahkan dia ke orang-orang tertentu yang kita lihat dia punya kemungkinan baca Al-Quran yang sering, maka boleh juga. Itu sebagai hadiah, berarti bukan wakaf. Jadi boleh di sini membagikan, didefinisikan apa? Wakaf atau hadiah. Cuma yang lebih utama adalah mewakafkannya kepada umat sehingga umat mendapatkan hal tersebut. Ini nasihat buat lembaga-lembaga yang suka menebar mushaf. Hati-hati dalam menebar mushaf. Akadnya itu satu, yaitu kita ingin menebarkan mushaf kepada yang menerimanya, kepada mustahiknya. Dan gak boleh kita jadikan sebagai ladang bisnis. Contoh, jadi lembaga tersebut membuka donasi dana uang. Jadi semua orang misalnya disebut sumbang 100.000 per orang. 100.000 per orang, nanti kita belikan mushaf, padahal harga mushaf gak segitu. Harga mushaf tidak segitu. Jadi dia beli misalnya harga Quran 70.000, ada keuntungan 30.000 per mushaf, lalu digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Nggak boleh itu. Karena umat ini ingin mewakafkan hartanya, menyedekahkan harta agar nanti diwakafkan kepada yang membutuhkannya. Jadi jangan salah gunakan uang umat untuk kepentingan pribadi. Adapun akadnya, kalau misalnya dikasih tahu nanti harga Qurannya segini, tiba-tiba ada orang yang ngasih lebih, itu nggak ada masalah. Misal harga Qurannya itu 80.000, tapi sedekahnya bebas mau ngasih berapa, itu lebihnya boleh digunakan. Tapi kalau misalnya 80.000 ini tidak disebutkan, lalu sudah ada angka tertentu dan ternyata sudah dibisniskan, ini yang diperselisihkan gitu. Harus hati-hati. Makanya kita sendiri aja lah yang nyumbang di tempat-tempat tertentu Al-Quran yang kita bisa bagikan. Perkara yang ketujuh adalah, ini yang penting banget dari sekian amalan yang bisa kita sebutkan, yaitu tarbiyatul abna'i ala shalah. Mendidik anak dengan baik. Ini investasi ini. Jadi anak tuh investasi bukan jumlah. Jadi anak tuh investasinya bukan kuantitas tapi kualitas. Misalnya investasi anak 20, kalau nggak ada kualitasnya sama aja bodong investasinya berarti. Jadi investasi anak itu bukan di kuantitasnya tapi di kualitas. Jangan salah memaknai hadis tentang Rasul akan berbangga-bangga dengan jumlah umatnya. Hanya soal kuantitas. Rasul ingin jumlahnya itu dari segi kualitas. Ya banyak boleh, tapi harus dijamin mutu kualitasnya. Jangan sampai punya anak banyak, namun justru semuanya menjadi musuh Islam. Wal'iyadzubillah kan gitu. Tidak dididik. Maka yang kita cari adalah tarbiyahnya. Bagaimana mendidik mereka. Sanggupnya didik 10 anak, ya 10 anak gitu. Jangan lebih dari itu kan gitu. Sanggupnya cuma mendidik 2 anak, ya 2 anak. Jangan dipaksakan. Jangan seolah-olah kita merasa bisa menyanggupi mendidik sekian anak gitu. Nah, wa hadzal amal qad warada dzikruhu fi jami'i ahaditsil babil mutaqaddimah. Perkara ini disebutkan di semua hadis. Dari rujukan utama kita di awal, semua hadis menyebutkan yaitu anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Penting ini. Kita punya investasi anak itu penting. Bahkan para ulama menyebutkan anak itu investasi dunia dan akhirat. Di dunia kita bisa mengambil kemanfaatan dari hasil dunianya. Dari akhirat justru kita penting membutuhkan hasil dari keuntungan akhirat dari anak-anak itu. Ya, maka keuntungan dunia dan akhirat. Wa hadzal amal tadi sudah disebutkan wa yadullu hadza ala ahamiyatihi al-baligha. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Fa inna tarbiyatal abna'i wa husna ta'dibihim. Karena sesungguhnya tarbiyah mendidik anak dan husna ta'dibihim dan merawatnya dengan baik. Apa beda tarbiyah dengan ta'dib? Udah penuh lagi nih. Udah difoto.
Masuk poin nomor 7, yaitu tarbiyah dan ta'dib anak. Ini termasuk pahala yang mengalir meskipun kita sudah mati. Ta'dib itu mengajarkan adab. Kalau tarbiyah itu mendidik, baik dari sisi ilmu, karakter, dan mengarahkan masa depannya. Ini penting, orang tua harus mengarahkan nanti anaknya bagaimana, itu peran orang tua. Jadi ini yang disebut sebagai tarbiyah, maknanya mungkin lebih luas daripada ta'dib. Kalau ta'dib soal mengajarkan adab. Contoh misalnya orang tua ngajarin kalau menerima itu pakai tangan kanan, ngambil sesuatu pakai tangan kanan, itu berarti ta'dib. Atau misalnya orang tua negor anaknya yang mukul orang lain, itu disebut juga ta'dib. Karena nanti efeknya dia akan mengajarkan adab yang penting bagi anak tersebut. Hasil dari ini akan berbuah apa? Waladun saleh. Dan yang kita harapkan dari anak soleh apa? Bukan gelarnya tapi doanya. Berarti ending dari semua ini sebenarnya yang kita cari adalah kita pengen mendidik, mencetak anak yang soleh. Dan dari kesolehan anak yang kita harapkan adalah doanya. Tentu di sini yad'u lahu, doa kebaikan. Dan sebaik-baiknya doa bagi mayat apa? Sebaik-baiknya doa bagi orang yang sudah meninggal adalah cuma antara apa? Rahmat dan maghfirah. Cuma antara dua ini aja, antara minta rahmat Allah dan minta maghfirah. Gak ada lagi minta yang lainnya. Jadi kita ajarkan mereka dua doa ini aja udah cukup. Ibaratnya kita cuma hafal Rabbana Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, diajarin ke anak sudah jauh lebih cukup. Sudah jauh dari cukup. Maka rahmat dan maghfirah ini yang kita harapkan mereka mendoakan kita nanti. Ini berarti tujuan dari tarbiyah semuanya akan kembali kepada doa ini, agar mereka minimal bisa mendoakan kita. Ya, kalau yang lain-lainnya enggak kita harapkan ya, enggak mesti dia jadi ustadz, enggak mesti jadi kiai, bukan itu tujuan kita. Yang penting dia mau jadi apa juga, yang penting nanti endingnya dia jadi anak yang soleh dan dia bisa mendoakan kita. Ya, jadi jangan mesti pengen punya anak tuh harus jadi ustadz, harus jadi ini. Ustadz enggak soleh, belum tentu soleh kan gitu. Sehingga yang kita cari kesolehannya bukan gelarnya. Nah, di sini penulis bilang, fa inna tarbiyatal abna wa husna ta'dibihim wal hirsa ala tansyi'atihim ala at-taqwa was salah yu'addu min ahammil wajibati allati yanbaghi 'ala al-muslim an yar'aha wa hiya min jumlatil amanatil 'azimah allati amara Allah azza wa jalla bihifdhiha. Kata penulis, kita mendidik anak, ya merawat mereka di atas ketakwaan dan di atas kebaikan salah. Yu'addu min ahammil wajibat, itu termasuk kewajiban yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dan ini merupakan amanat yang besar, sebab punya anak adalah amanat yang besar, mendidiknya bagian dari amanat yang besar itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang menjaga amanat dan janjinya. Ya, kita itu punya amanat dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak, dan kita itu diminta untuk merawat, menjaga, mendidik. Itu sebenarnya amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Kalau gagal setelah berusaha, itu baru enggak ada masalah. Karena itu di luar tanggung jawab kita. Hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada usaha mendidiknya. Kalau tidak mendidik sama sekali, berarti kita melanggar amanah. Ingkar terhadap janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak disebut dengan amanah. Wa dzalika li anna salahal abna salahun lil mujtama'at wal usari wal bilad. Karena baiknya anak itu sama dengan baiknya masyarakat, baiknya keluarga, dan baiknya satu negara. Ya, jadi mujtama'at itu jamak dari mujtama', jamak dari masyarakat. Artinya kebaikan seorang anak itu akan menjadi kebaikan negara, kebaikan agama, kebaikan orang-orang, kebaikan keluarganya dari satu anak. Kalau anaknya itu baik, maka dia akan menjadikan apa? Keluarganya baik, agamanya baik, negaranya juga baik. Berarti besar kemungkinan.
Wa min thamarati salahihim, dan di antara faidah dari kesolehan anak adalah an yakunu bararatan li abaihim fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Tujuan kita agar mereka berbakti kepada orang tuanya semasa hidup ataupun sudah mati. Berarti apa? Berbakti kepada orang tua itu sehidup semati. Masih hidup juga harus berbakti, pas mati juga harus berbakti. Jadi satu amalan yang harus tetap berlangsung meskipun objeknya sudah tidak ada adalah berbakti kepada kedua orang tua. Wa ba'da mamatihim fayad'una lahum bil khair, agar mereka mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Wa yas'aluna Allah lahumul maghfirah war rahmah. Tadi yang kita tulis bahwa mereka minta kepada Allah dua perkara yang sangat dibutuhkan nanti di akhirat, yaitu maghfirah dan rahmat. Wa hadza mimma yantafi'u bihil mayyitu fi qabrihi. Ini yang paling bermanfaat buat mayat di kuburan. Jadi orang tua yang sudah tidak ada itu, yang mereka butuhkan bukan lagi benda-benda lain yang kita bawa ke kuburan. Bukan air yang kita siramkan ke kuburannya, bunga yang kita tebar di kuburannya, atau bangunan yang kita megahkan untuk memperindah kuburannya, bukan. Yang kita harapkan, yang mereka harapkan adalah doa-doa dari kita. Bal jami'u thawabi a'malihim as-salihah min salatin wa sadaqatin wa birrin wa ihsanin yakunu lil walidaini mithluh. Akan tapi yang dibutuhkan adalah pahala-pahala amal saleh, salat, sedekah, kebaikan, segala macam itu bisa menjadi sesuatu yang nantinya kebaikan bagi kedua orang tua yang sudah tidak ada. Jadi kita sedekah atas nama orang tua atau melakukan kebaikan tanpa dirinci untuk orang tua juga, Allah tahu siapa yang mendidik itu. Contoh, anaknya jujur, yang ngajarin jujur orang tuanya. Orang tuanya udah nggak ada, maka kejujuran itu pahalanya tetap ngalir kepada yang mengajarkannya, yaitu orang tuanya. Masya Allah, betapa besar pahala orang tua kita ketika mereka ngajarin kita salim sama orang lebih tua. Kita ngajarin mereka salim, sampai besar dia lakukan itu, kita udah nggak ada, salimnya masih, maka pahalanya masih mengalir. Betapa besar orang tua yang ngajarin assalamualaikum ke anaknya. Kita sudah tidak ada, tapi anak itu masih mengucapkan assalamualaikum, maka pahalanya tetap ngalir kepada kita. Maka kebayangan betapa besar pahalanya ngajarin anak baca Al-Fatihah. Ngajarin anak baca Al-Fatihah, karena dia akan baca itu seumur hidupnya. Dan ketika kita tidak ada, Al-Fatihah masih terus dibaca olehnya, maka pahalanya masih ngalir buat kita. Sebagaimana sabda dari Nabi SAW, fahuma sabab ba'da taufiqillahi ta'ala fi salihim, kama qala Nabi SAW, inna auladakum min kasbikum. Dalam riwayat lain, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah sebaik-baiknya kasab kalian. Kasab itu adalah pendapatan. Jadi anak-anak kalian adalah sebaik-baiknya pendapatan kalian. Makanya tadi anak katakan keuntungan dunia akhirat. Dunia itu juga investasi, akhirat juga investasi. Kita dapatkan pahala dari anak kita, kita dapatkan mungkin kemanfaatan duniawi dari anak kita. Lengkap hadisnya bunyinya gini, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sebaik-baik yang kalian makan adalah hasil dari usaha kalian sendiri, dan anak-anak kalian adalah hasil dari usaha kalian. Jadi kalian itu ketika mendidik anak, nanti anaknya menjadi seperti apa, itu hasilnya. Jadi hasil dari yang didapatkan oleh anak, nanti mungkin kita bisa kecipratan bagian. Contoh misalnya anaknya berhasil, ya, atau misal contoh anaknya kaya, kekayaan anaknya kan nanti keuntungan yang harusnya bisa didapatkan oleh orang tuanya. Ini nggak pernah difikirkan oleh banyak anak ini. Mereka pikir setelah kaya, orang tua nggak dapat bagian lagi. Padahal itu tetap bagiannya. Pernah dengar hadis, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu, maksudnya milik orang tuamu. Artinya apa? Mereka punya bagian dari harta kita. Meskipun bukan berarti kita harus diporotin gitu, diperes, dihabisin duitnya. Bukan seperti itu. Tapi memang mereka punya bagian dari harta kita. Karena ini bagian dari andil mereka. Jadi kalau ada anak yang memisahkan masalah itu, katakan kepada mereka, kalian itu adalah hasil dari usaha, doa, bimbingan orang tua kalian. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqul anna hadha fayuqal istighfari waladika laka. Ini ada kejadian di mana Rasulullah SAW bersabda, akan ada seorang orang tua nanti yang Allah angkat derajatnya di surga. Ya, dia dimasukkan ke dalam surga, lalu Allah angkat derajatnya di surga ke tempat surga yang di atasnya. Kata orang tua tersebut, anna hadha,
Kenapa ini? Kok bisa begini? Apa yang menyebabkan saya diangkat derajatnya? Padahal saya biasa-biasa aja amal solehnya gitu kan. Lalu dikatakan apa? Bistighfari waladikalaka. Kamu diangkat derajatnya karena istighfar anakmu. Karena istighfar anakmu kepadamu, kamu diangkat derajatnya. Maka wahai para orang tua, hubungan dengan anak itu keuntungannya adalah mutualisme. Jadi jangan hanya pengen sepihak aja. Jangan hanya orang tua pengen dapat keuntungan anak, anak pengen dapat keuntungan orang tua, tapi tidak saling menguntungkan. Apa maksudnya saling menguntungkan? Kita baik dalam mentarbiyah anak, sama dengan nanti mereka akan berbakti kepada kita. Ya ini berarti kan timbal baliknya jelas gitu. Kita jelek tarbiyah kepada mereka, mereka pun nanti akan jelek berbakti kepada kita kan gitu. Atau bahasa gampangnya ketika mereka kecil, kita didik mereka, kita sayang mereka, sama dengan nanti ketika kita tua, mereka akan ada di posisi yang sama. Jadi jangan terlalu nyalahin anak yang tidak mau merawat kita ketika tua, padahal dulu pas kecilnya juga disiksa gitu. Ya, atau ditelantarkan, atau segala macamnya lah. Banyak yang seperti itu gitu. Kadang-kadang orang tuanya jadi playing victim, mengatakan anak saya sekarang kurang ajar sama saya. Mungkin kita lihat flashback dulu, kita tarik mundur dulu ke belakang. Apakah tarbiyah kita selama ini sudah sesuai atau belum? Atau memang ternyata memang ini bagian dari cara Allah membalas saya. Begitu, dulunya mungkin saya melakukan perkara yang salah, akhirnya saya dibalas lagi di kemudian hari. Wallahu a'lam. Setidaknya jangan terlalu banyak menyalahkan dan menuntut. Sebab ini semua dibangun bersama, mutualan kita. Ya, bagaimana membangun kebaikan bersama, baik dari tarbiyah ataupun ke birrul walidain. Dan ini saling berkaitan. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.